Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya Kak. Tetap semangat belajar walaupun kita belajar di rumah. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran tematik. Dan untuk tema kali ini masih diselamatkan makhluk hidup dengan subtema hewan sahabatku. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar di pembelajaran kedua. Adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu siswa dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, kedua, dan ketiga. Ibu ulang sedikit ya. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu nilai ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, dan yang ketiga adalah persatuan. Yang akan kita bahas sekarang yaitu sila keempat. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi silanya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu nilai kerakyatan. Salah satu kegiatan yang sesuai dengan sila keempat yaitu musyawarah. Dalam musyawarah mengandung nilai permusyawaratan. Banyak sekali penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Keputusan musyawarah diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Anggota musyawarah menerima hasil keputusan dengan baik, serta setiap anggota musyawarah berhak menyatakan pendapat sesuai hati nuraninya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Sekarang, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Maksudnya yaitu perkembangbiakan hewan tanpa melalui pembuahan ovum oleh sperma. Jika dulu perkembangbiakan secara generatif itu terbagi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan opovivipar. Sementara perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu diantaranya satu, pembentukan tunas. Maksudnya yaitu hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas. Contohnya yaitu hydra dan anemon laut. Jadi tunas hydra itu tumbuh pada tubuh induk yang mirip dengan induknya. Ketika tunas tersebut sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari tubuh induknya. Yang selanjutnya yaitu fragmentasi. Fragmentasi ini biasa terjadi pada cacing planaria. Fragmentasi artinya yaitu cara perkembangbiakan dengan pemisahan atau memutuskan diri menjadi dua bagian. Masing-masing bagian tubuh yang telah putus tersebut dapat tumbuh menjadi dua individu baru. Yang ketiga, yaitu membelah diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba. Tubuh amuba secara perlahan akan membelah menjadi dua bagian. Dua bagian yang terpisah masing-masing memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu inti sel dan cairan sel. Setiap bagian dapat tumbuh menjadi individu baru. Dan yang terakhir adalah partenogenesis. Artinya yaitu cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Partenogenesis hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika hewan betina tidak menemukan pasangan hewan jantan dalam waktu yang lama, sehingga dalam kondisi demikian bisa
melestarikan jenisnya. Contoh hewan yang melakukan partenogenesis adalah komodo. Berbicara tentang komodo, komodo ini merupakan hewan langka khas dari Indonesia. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.